Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Hai pemirsa, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu bersemangat beraktivitas walaupun barangkali di rumah saja. Jadi, seperti biasanya COVID dalam angka kembali hadir ke hadapan Anda dan hari ini kembali ke hari Rabu ya. Dan seperti biasanya, narasumber kita yang pasti hadir bersama kita ini adalah Dr. Dewi Nur Aisyah. Hai Dr. Dewi. Halo, selamat siang Dokter Lola. Selamat siang Dr. Dewi. Jadi pemirsa, kita ingatkan kembali seminggu yang lalu kita bercerita mengenai ada yang namanya aplikasi monitoring perubahan perilaku. Nah, asik banget ya sebetulnya. Kemudian ketemulah yang namanya liburan panjang 5 hari yang bikin banyak orang deg-degan sebetulnya. Nah, kemudian lagi katanya monitoringnya sudah berjalan. Kita ingin tahu hasilnya seperti apa. Apakah kemudian sudah terjadi perubahan perilaku di mana masyarakat menggunakan atau menjalankan protokol kesehatan dengan baik di tengah-tengah liburan tadi atau bagaimana. Tapi yang pasti ya pemirsa semuanya, beberapa hari waktu kita dalam keadaan libur panjang itu kasus kita sempat turun. Dan banyak orang yang sangat bahagia nih. Kok kita barangkali karena kita jalan-jalan kali ya, jadinya malah turun dong kasusnya. Karena kita bahagia bukan sih Dokter Dewi? Iya, jadi untuk pekan kemarin memang kita masih melihat tren kasus penambahan kasus yang menurun. Tapi sebenarnya yang bisa kita ambil kesimpulan bukan berarti ketika kita semua jalan-jalan tiba-tiba kasusnya akan turun. Bukan karena imun kita naik kan, kita kan senang, bukan itu. Bukan, itu ada hal yang berbeda lagi, namun kemungkinan besar karena memang kasus yang pada pekan lalu ini menggambarkan kasus yang mungkin terjadi di pekan sebelumnya. Jadi yang kita harus menunggu dulu liburan ini aman atau enggak. Nah, ini hasilnya akan kita lihat sekitar 1-2 minggu lagi, Dokter. Nah, jadi kalau bicara bahwa kasus yang turun itu pas bertepatan juga waktu kita libur, belum ada hubungannya dengan liburan kita. Untuk liburan itu kita masih menunggu dan masih deg-degan sebetulnya ya. Ini kayaknya Dokter Dewi juga deg-degan banget, jangan sampai ini 2 minggu lagi meledak lagi kasusnya. Oke, tapi monitoring kemarin gimana? Hasilnya menyenangkan tidak? Nah, jadi hari ini kita coba bahas Dokter Lula terkait dengan hasil monitoring protokol kesehatan, terutama saat libur panjang di beberapa tempat yang mungkin akan kita identifikasi terjadi kenaikan. Orangnya yang dipantau semakin bertambah, berarti ada banyak pasti orang dong, datang. Kan liburan nih. Betul. Pasti nanti ada tempat wisata juga dong. Betul. Baik. Betul. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, mungkin kita ingetin dulu aja kali ya. Lagi-lagi kita ingatkan, ini sudah pernah kita bahas juga bahwa memang ternyata adanya libur panjang ini juga punya potensi untuk terjadi kenaikan kasus. Kita mengambil contoh di sini data pada bulan Agustus yang lalu, pada saat ada libur kemerdekaan, kemudian disusul lagi dengan libur panjang tanggal 20 sampai 23 Agustus. Kita baru melihat kenaikan kasus itu di pekan pertama September dan terus naik sampai pekan ketiga September baru mulai terlihat agak sedikit turun. Nah, jadi memang sesuai ya, seminggu 2 minggu lah kira-kira. Jadi ada jeda waktu sekitar 10 sampai 14 hari untuk kita melihat adanya kenaikan kasus. Baik. Jadi belum selesai nih, kita masih harus terus memantau setelah libur kemarin sepanjang 5 hari. Kita cek lagi, nanti sekitar 10-14 hari setelah itu baru kita bercerita mengenai hasilnya. Betul. Tapi bukan berarti pasti naik loh pemirsa. Karena kalau kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan mestinya kita bisa menahan. Dan mudah-mudahan kalau kasusnya sudah turun minggu-minggu ini nih ya, ini kan hasil dari seminggu 2 minggu yang lalu, ini bisa trennya terus seperti ini, itu harapan kita semua. Betul. Jadi nanti memang kuncinya adalah apakah penerapan protokol kesehatan diterapkan pada saat orang pergi liburan. Ini sebenarnya kunci utamanya. Nah, sekarang saya mau kasih lihat Dokter Lula yang pertama terkait dengan hasil monitoring di lapangan yang sudah dilaksanakan oleh jajaran TNI, Polri, Duta Perubahan Perilaku, termasuk di dalamnya adalah Satpol PP. Saya ingat banget deh, pokoknya hitung-hitungannya tuh ya pemirsa ya, ada lebih daripada 300.000 petugas
yang gabungan tadi disebutkan semuanya. Betul. Kalau duta perubahan perilakunya sih nggak sebanyak itu memang. Betul. Tapi yang membantu untuk aplikasi ini banyak sekali. Betul. Laporannya berapa banyak tuh Dokter Dewi? Nah, jadi laporannya itu memang banyak sekali laporan masuk setiap harinya. Total sudah lebih dari 50 juta sekarang, udah sekitar 1 bulan lebih berjalan. Iya. Kemudian ini kita ambil contoh aja yang sudah kita pantau ini selama liburan aja nih, saya ngambil tanggalnya. Iya, ambil liburan saja. Tanggal liburan Betul. saja, ini total ada 3 juta laporan yang masuk selama 5 hari. Jadi selama 5 hari ada total sekitar 3 juta laporan yang masuk. 600 ribuan berarti per orang aja barangkali ngirim 2 kali gitu ya. Bisa Kira-kira jadi, rata-ratanya lah lebih. gitu ya per harinya. Betul. Kemudian kalau kita lihat di bawah yang angka 1.026.000 ini adalah jumlah orang yang dipantau di tempat wisata. Jadi kalau total 5 hari ada laporan masuk, itu total 3 juta. Tapi bisa jadi dari ada yang di mall, ada yang di restoran, ada yang di jalan umum. Tapi kalau kita spesifik ke tempat wisata, dalam waktu 5 hari pada saat libur panjang, ada 1 juta lebih orang dipantau di 173.000 titik di 407 kabupaten kota di 34 provinsi. Nah ini yang akan kita lihat nih, apa sih yang terjadi di 1 juta orang ini, bagaimana kepatuhannya, dan apa yang kita lihat dari tren sebelum dan pada saat liburan. Dan yang saya ingat minggu lalu ditanyakan juga bahwa sebenarnya petugas itu juga kemudian akan menegur kan barangkali ya. Kenapa nggak pakai masker? Nah alasannya apa? Itu pun kemudian akan dilaporkan kan? Betul. Oke, silakan. Jadi kita juga nanti akan melihat jumlah orang yang diingatkan, ditegur, disosialisasikan, diedukasi. Itu nanti akan kita lihat. Baik. Yang pertama Dokter Lula, mungkin sebelum melihat evaluasinya, pertama kita ingin membandingkan jumlah orang yang dipantau pada hari yang sama, misalnya kan libur kemarin Rabu sampai Minggu nih. Jadi kita bandingkan pada saat pekan sebelumnya di hari yang sama, Rabu sampai dengan Minggu juga, berapa sih jumlah orang yang dipantau di lapangan dibandingkan pada saat liburan. Nah, bisa kita lihat di data di sini sudah kita siapkan juga. Jadi pada saat di pekan sebelumnya di hari Rabu sampai Minggu jumlah orang yang dipantau itu sekitar 534.000. Ini dalam 5 hari ya? Dalam waktu 5 hari, di hari yang sama, Rabu sampai Minggu. Kemudian di libur panjang kemarin bisa kita lihat memang grafiknya ada peningkatan, total menjadi 1.026.000 orang. Jadi ada peningkatan sekitar 92.000 orang yang dipantau di tempat wisata pada saat libur panjang dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Nah, jadi 90-20%, hampir 100% nih sebetulnya ya, hampir 2 kali lipatnya ya. Dan ini adalah tempat wisata yang sama. Kita cuma membandingkan saja, kita nggak sebutkan tempat wisatanya yang seperti apa. Oke, baik. Ini di titik-titik tempat wisata tadi di berbagai kabupaten kota, di banyak provinsi, kita lihat di tempat-tempat. Kok saya deg-degan sih Dokter Dewi? Sebetulnya orang pada ngikutin nggak sih? Ikutin 3M yang disebutkan berkali-kali, dikampanyekan tidak selesai-selesai, sebetulnya tidak capek-capek. Apakah orang mengikuti? Nah, sekarang kita lanjut. Kalau tadi sudah kita lihat jumlah orang yang dipantau ternyata naik. Sebenarnya kita kan nggak bilang jumlah orang yang pergi di tempat wisata naik atau tidak. Terlihatnya sih kurang lebih pasti akan meningkat karena jumlah orang yang dipantau pun meningkat. Tapi tadi bukanlah angka absolut yang kita kumpulkan dari tempat wisata, bukan. Tapi kita melihat dari jumlah orang yang dipantau di lapangan oleh petugas, yang ternyata kenaikannya sampai 92%. Jadi maksudnya adalah bukannya cuma sedikit tempat wisata, bukan. Ini yang dipantaunya saja. Karena kan dalam satu tempat tiba-tiba yang tadinya barangkali cuma isinya 10, terus kan jadi 20 loh isinya, karena lagi libur. Saat ini kita akan lihat terkait dengan kepatuhan memakai masker di tempat wisata. Kita bandingkan sebelum dengan pada saat libur panjang. Nah ini pelan-pelan dulu biar kita kasih lihat grafiknya. Jadi apa yang kita lakukan untuk melihat ada perbedaan gak sih? Kita menarik hari yang sama pada tanggal yang berbeda. Jadi hari Rabu nih pada saat libur kemarin tanggal 28 Oktober. Kita tarik pekan sebelumnya itu tanggal 21. Kita tarik lagi 2 pekan sebelumnya itu tanggal 14. Jadi kita bandingkan di hari yang sama. Di dua kali perbandingan, 2 minggu nih ya. 2 minggu sebelum dibandingkan dengan pada saat liburan. Agar terlihat trennya bagaimana sih? Karena biasanya jumlah itu lebih dekat dibandingkan dengan pada hari yang sama. Bisa weekend kan pasti tinggi. Jadi akan lebih enak menyandingkan antara Sabtu dengan Sabtu, Minggu dengan Minggu untuk melihat. Jadi ini gambarannya seperti ini, kita bandingkan Rabu pada saat liburan, ini tingkat kepatuhan memakai masker agak sedikit turun. Di hari Rabu ya, walaupun angkanya masih 88 juga. Ini nggak nonton COVID dalam angka kayaknya ya. Di hari Kamis ini yang gapnya agak-agak turun sedikit juga, 89 ke 87, bedanya 2%. Kemudian hari Jumat ini juga turun, trennya memang terlihatnya menurun sih di setiap hari ini. Agak menurun meskipun kecil karena sekitar 1-2% yang agak tinggi di hari Sabtu sebenarnya.
dari 89 ke 86. Jadi sekitar 3% lah turunnya ini di hari Sabtu. Jadi ini kalau kita lihat memang trennya pada saat libur panjang lebih sedikit turun dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya pada pekan yang berbeda. Kita ulang ya. Berarti kita sudah mengerti trennya pasti turun. Sedikit turun, ya. Sedikit turun. Kenapa begitu tuh? Kenapa kemudian pas libur itu malah kemudian orang jadi abai? Nah, bisa jadi karena tadi bertemu dengan banyak orang juga, sebagian orangnya ini juga mungkin dia melihat, kadang orang suka melihat contoh sih di sekeliling dia bagaimana. Karena semua ngerasa enak-enak aja, nggak ada yang pakai masker atau nggak ada yang jaga jarak, semua kebawa gitu jadi maksudnya. Bisa jadi. Nanti saya kasih lihat foto-fotonya, ada Dokter Lula di bagian akhir. Tapi barangkali kalau kita sama keluarga bagaimana? Misalkan terfoto lah misalkan 10 orang, ternyata 10-10-nya tuh keluarga satu rumah misalkan. Kan kemungkinan jadi kecil dong pakai masker kan dengan sendirinya. Itu ditanyakan kan lebih jauh. Tetap akan dilihat. Biasanya kita juga nanti dari foto juga akan kelihatan sih mana yang kira-kira sekeluarga sama mungkin dia pergi dengan 3 keluarga dalam satu area piknik yang sama misalnya. Nanti bisa kita lihat sebenarnya. Nah, asik ya. Tapi dari grafik ini yang kita dapatkan apa nih Dokter Dewi? Jadi kalau untuk penggunaan masker sebenarnya angkanya memang sudah cukup tinggi di angka 80%. Artinya orang-orang sekarang sudah mulai terbiasa nih keluar menggunakan masker. Itu satu. Karena angkanya di atas 80. Cuma memang pada saat libur panjang di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kemarin ini ada sedikit tren penurunan dibandingkan dengan pekan sebelumnya atau 2 pekan lalu pada hari yang sama. Begitu. Jadi tapi yang paling mungkin yang menyenangkannya pemirsa cuma satu, bahwa sebetulnya walaupun kita kayaknya naik turunnya grafiknya, ternyata kita bermain semuanya di atas 80%. Tapi ya itu udah menyenangkan sebetulnya. Tapi kalau bisa sih naik bukannya turun. Waktu kita banyak orang mestinya lebih hati-hati sebetulnya ya. Kita lanjut. Yang kedua, kalau tadi sudah mengevaluasi kepatuhan menggunakan masker, yang kedua adalah menjaga jarak. Nah, bisa kita lihat di sini kalau dari angka memang menjaga jarak lebih kecil dibandingkan menggunakan masker karena angkanya justru di angka 70-an, bukan 80%. Jadi masih ada 1/4 orang yang memang mungkin agak sulit, atau yang kedua kondisinya karena orangnya ramai berkerumun agak sulit juga untuk menjaga jarak pada akhirnya. Nah, ini yang kita lihat juga trennya sama, perhitungannya sama. Kita melihat pada saat libur panjang kemarin trennya juga nih menurun ternyata dibandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya pada hari yang sama. Bisa jauh jadi tidak? Signifikan nggak penurunannya? Di sini lumayan tinggi, terutama di hari Kamis dan hari Sabtu. Ini 84 ke 79. Ini agak tinggi, kalau tadi bedanya 3 lah ya. Ini bisa sampai lebih dari 3, bisa sampai 5%. Betul. Hari Sabtu 83 menjadi 78, sama sekitar 5% juga turun. Jadi kemungkinan besar karena memang orangnya banyak berkumpul dalam satu waktu, akhirnya kemampuan untuk menjaga jarak juga semakin sulit. Ini yang harus kita ingat. Dokter Dewi, yang menarik dari grafik ini yang saya agak bingung adalah kenapa di seminggu sebelumnya itu tinggi sekali loh. Itu ada kenaikan yang jadi semua juga rata ya sebetulnya ya. Seminggu sebelumnya mau hari Rabu, Kamis apapun juga dia lebih tinggi daripada 2 minggu sebelumnya dan waktu hari H waktu liburan tadi. Itu nggak ditanya lebih jauh sebetulnya ada permasalahan apa atau barangkali ada apa ya di sana? Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya memang agak beragam. Ada yang satu pekan sebelumnya dia jadi tinggi sekali, ada juga yang sebenarnya 2 pekan lalu lebih tinggi. Contohnya di hari Minggu ini dia lebih tinggi di 2 pekan lalu. Hari Jumat juga lebih tinggi di 2 pekan sebelumnya sebenarnya. Jadi memang ini memang agak bervariasi. Lagi-lagi tergantung dari pemantauan yang dilakukan di lapangan. Ini pasti akan sangat berpengaruh terkait dengan angka yang kita lihat. Tapi barangkali setelah kita bisa ambil bahwa kalaupun ada penurunan tidak lebih daripada 5%-an lah paling banyak itu sebetulnya. Kita udah mengerti bahwa kalau jaga jarak ini paling sulit sebetulnya Betul. Kita lanjut lagi. Jadi kalau tadi sudah ada yang menggunakan masker, sudah menjaga jarak, lagi-lagi itu berdasarkan hasil pemantauan. Kemudian yang kedua adalah yang menurut saya ini justru lebih enak untuk dilihat terkait dengan jumlah orang yang ditegur atau diingatkan. Berarti kan masih ada yang belum menjalankan. Kemudian diedukasi, diingatkan kembali. Kita lihat perbandingannya antara pada saat libur panjang dengan pekan sebelumnya lagi. Nah, kita juga bisa lihat di sini ternyata di tempat wisata yang ditegur pun mengalami kenaikan sebesar 72%. Jadi orang-orang diingatkan juga nih. Artinya apa? Kita juga bisa melihat bahwa
personil di lapangan juga turut mengedukasi kembali masyarakat yang ada di tempat-tempat wisata untuk tetap patuh pada protokol kesehatan jangan lupa dimanapun 3M-nya berada. gitu, jangan lupa maskernya gitu ya. Oke, Betul. baik. Nanti di foto-foto kelihatan bagaimana mereka juga mencoba mengedukasi masyarakat yang ada di tempat wisata agar tetap patuh dan tidak lupa protokol kesehatan. Ini pasti kalau yang nonton kita termasuk salah satu orang yang ditegur pasti ingat, oh iya waktu itu sempat ditegur ya. Itu adalah petugasnya ya, pasti perubahan perilaku. Baik. Betul. Kita lanjut lagi. Kalau tadi kita sudah mendiskusikan terkait dengan tempat wisata, tempat kedua yang coba kita pantau adalah restoran. Kita mau mencoba melihat apakah restoran ini ada perbedaan nggak sih pada saat libur panjang dibandingkan dengan sebelumnya. Dan ternyata dari angka yang kita lihat memang ada peningkatan meskipun tidak setinggi tempat wisata ya. Tetap tempat wisata itu angkanya jauh lebih tinggi. Sedangkan untuk restoran ini memang terjadi kenaikan sekitar 23,45%. Jadi tetap ada peningkatan. Bisa jadi apakah karena libur orang juga mulai mau makan di luar. Sehingga orang yang dipantau di lapangan ternyata lebih banyak pada saat libur panjang dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Tapi ternyata nggak setinggi tidak setinggi tempat wisata. Kalau tadi signifikan sekali 92%. Nah, kita lanjut lagi sama kita juga mengevaluasi terkait dengan kepatuhan yang ada di restoran terkait dengan memakai masker maupun menjaga jarak. Di sini sebenarnya kalau kita lihat menggunakan masker di restoran memang angkanya lebih rendah dibandingkan tempat wisata. Bisa jadi karena tadi kita juga sudah membahas nih sebetulnya. Minggu lalu juga kita bahas gimana caranya orang pakai masker di restoran, orang mau makan gitu. Tapi yang dihitung sebetulnya bukan pas makannya, tapi pas setelah makan itu harusnya sudah pakai masker lagi. Tapi biasanya kelupaan kan ya. Betul, karena biasanya kalau sudah ngobrol, sudah lupa akhirnya nggak dipakai lagi maskernya. Jadi ternyata memang kalau di restoran kalau kita lihat angkanya di 70%-an, kalau tadi 80% malahan di tempat wisata, di restoran 70-an persen, dan trennya juga mirip. Ternyata pada saat libur panjang ini cenderung turun dibandingkan dengan pekan sebelumnya dan 2 pekan yang lalu. Ternyata rasanya lebih longgar ya karena libur barangkali ya, jadi lupa deh. Betul. Menjaga jarak di sini juga sama, kecuali hanya hari Sabtu ini sempat terlihat ada kenaikan malahan, tapi di hari-hari yang lain ini cenderung turun dibandingkan dengan pekan sebelumnya dan 2 pekan yang lalu. Jadi kurang lebih gambarannya hampir mirip kalau untuk menjaga jarak dengan yang di tempat wisata ini juga hampir sama. Kita lanjut lagi jumlah yang ditegur sekarang kita lihat. Nah, ternyata pada saat libur panjang ini juga ada kenaikan jumlah orang yang yang pertama yang dipantau dulu di mall. Kalau tadi kan sudah dipantau di restoran. Tempat kedua yang kira-kira kalau orang mungkin nggak pergi jauh, maunya perginya paling ke mall nih. Akhirnya kita coba melihat jumlah orang yang dipantau di mall. Kenaikannya lebih tinggi daripada di restoran ternyata pada saat libur panjang. Kenaikannya hampir 40% di angka 39,66%. Sebelumnya hanya 131.000, pada saat libur panjang menjadi 182.000. Ini karena liburannya lumayan panjang ya, 5 hari. Tapi kalau barangkali cuma 1 atau 2 hari, barangkali mall jadi pilihan utama. Bisa jadi ya. Jadi kalau kita lihat memang mall ini cukup tinggi di hari Sabtu Minggu biasanya. Di pekan sebelumnya ini tingginya hanya di Sabtu Minggu, tapi pada saat libur panjang justru tingginya di bulan di hari Kamis dan Jumat. Ini malah lebih tinggi di hari itu. Bisa jadi menjadi opsi untuk pergi keluar kali ya, dan pengennya jangan weekend, dicari hari yang lain. Kemudian kalau kita lihat kepatuhan menggunakan masker dan juga menjaga jarak, ini juga angkanya dan trennya hampir sama. Memang rata-rata turun pada saat libur panjang, kemudian di menjaga jarak juga sama, kita lihat trennya seperti ini. Jadi memang agak-agak mirip dan di angka 70%-an juga. Tapi untungnya sih nggak terlalu jauh ya turunnya ya. Betul, tidak terlalu jauh, semua sama. Penurunannya tidak signifikan, paling hanya sekitar 1-3% saja, tidak lebih dari itu. Baik. Kita lanjut, kalau tadi sudah dibahas jumlah orang yang dipantau, sekarang yang ditegur. Nah, yang ditegur kita bandingkan perbedaan antara di restoran sama di mall. Nah, yang pertama di restoran ini memang sama-sama trennya sama-sama naik, tapi besaran kenaikannya berbeda. Kalau yang di restoran yang diingatkan ini naik 19%, kalau yang di mall naik 32%. Baik. Nah, ini bisa kita lihat juga orang yang ditegur, diingatkan, diedukasi pada tempat-tempat kerumunan ini juga berbeda nih. Tapi sama, trennya tetap naik. Artinya memang jumlah orang yang juga berada di sana juga pasti dan jauh lebih banyak. dipantau juga naik. Betul. Memang walaupun kita mengerti kalau yang masuk mall itu biasanya di pintu masuk pun kita sudah diingatkan. Betul. Masker dan lain. Berarti kan begitu sudah muter-muter lupa barangkali ya, atau turun barangkali. Betul. Baik.
Nah, selanjutnya ini yang ingin saya kasih tunjuk Dokter Lula. Waduh. Contoh gambaran tempat wisata pada saat libur panjang kemarin dari foto petugas di lapangan. Ini bukan saya ngambil, bukan dari Google, bukan. Bukan, ini langsung dari nih. HP para petugas di lapangan. Dari aplikasi yang kita punya gitu ya, yang baru jalan 1 bulan ini. Betul. Waduh, tapi kalau di Curug kayak gitu gimana pakai masker ya, Dokter Dewi? Nah, jadi ternyata dari pantauan kita yang di Curug ini sedikit sekali yang patuh malahan. Jadi lagi-lagi tempat wisata mungkin tadi kan memang akumulasi ya. Bisa jadi kalau kita spesifikasikan lagi setiap tempatnya, bisa jadi kita melihat tren yang berbeda. Tadi kita dapatnya bagus barangkali pemirsa karena rata-rata kan. Betul. Tapi kalau saya juga mikirnya gini, kalau ke tempat curug seperti itu dalam keadaan basah, kan basah juga maskernya, pasti terus dibuka. Betul. Ini justru yang harusnya menjadi perhatian lebih kita. Bagaimana tempat wisata dengan nature yang seperti itu tetap bisa kita coba jaga pelaksanaan 3M-nya dengan lebih baik. Apa barangkali bergantian mungkin. Kalau memang tidak bisa pakai masker. Jumlah maksimalnya misalnya ada petugas yang mengawasi, mungkin bisa seperti itu juga. Tapi ternyata tadi di Jawa Barat salah satu curugnya ini ternyata lumayan ramai juga. Dan di sana kalau kita lihat dari foto nggak ada yang menggunakan masker jadinya. Sedikit sekali pada saat di sana. Bisa jadi pikirannya sama, saya nggak pengen basah kali maskernya. Iya, maskernya jangan sampai basah. Saya kebetulan minggu lalu juga ke Curug dan ternyata yang kayaknya paling rajin pakai masker malah petugas yang jadi guide-nya itu, jadi petunjuk jalannya. Karena dia yang kan dia nggak basah-basahan. Semua yang basah-basahan dengan sendirinya buka maskernya ya. Baik. Kita lihat foto yang tadi dulu, masih belum selesai. Coba kita lihat dulu. Nah, yang di bawah ini Dokter, tadi kita ke Curug ya. Kita pergi dari Jawa Barat ke Sumatera Barat. Ini juga sama nih, kita lihat ternyata memang tempat wisata jadi penuh banget pada saat libur panjang, kerumunannya jadi ada dan terjadi. Sedangkan yang di sebelah kanan, ujung kanan bawah di Jawa Timur, ini bisa kita lihat juga mungkin habis entah lari pagi, entah dari tempat wisata yang mana di sebuah gunung, mungkin dia hiking atau apa. Cuma maskernya tidak digunakan nih akhirnya. Nah, ini juga akhirnya diingatkan kembali. Sedangkan yang di sebelah kiri bisa kita lihat nih beberapa contoh penerapan 3M sebenarnya. Dari mulai yang pertama, sebelah atas cuci tangan nih fasilitasnya ada di tempat-tempat umum. Silahkan loh tinggal dipergunakan saja sebetulnya. Betul. Gitu. Kemudian yang di Bali, di Tanah Lot, saya senang sekali ngeliat sekeluarga pakai masker nih, rapi banget. Anak kecil juga semuanya diajarkan menggunakan masker dengan benar. Di bagian belakangnya mungkin ada yang menggunakan, ada yang tidak. Tapi lagi-lagi kita lihat ini ada contoh yang bisa kita tiru juga, bagaimana mengajarkan kedisiplinan menggunakan masker kepada anak-anak. Ini penting loh. Mungkin nanti kita bisa membahas juga barangkali pemirsa, misalkan gini, di tempat wisata ini apa yang bisa kita kerjakan berhubungan sama protokol kesehatan. Misalkan tadi kalau di Curug itu kan udah basah, kita pakai nih masker, tapi kan basah berarti nggak guna juga misalkan. Atau barangkali tadi nih yang hiking, waktu hiking itu kan pakai masker, orang nggak pakai masker aja ngos-ngosan katanya gimana pakai masker. Nah, apa yang bisa dikerjakan sebetulnya? Nanti kali ya Dokter Dewi, itu masih ada episode tersendiri tuh kayaknya ya. Lanjutnya apa nih, tadi Dok? juga yang kelompok sepeda ini juga jaga jaraknya rapi banget Dokter Lula. Ini di bagus daerah ya, ini cerita Yogyakarta. yang manis nih kayaknya. Jadi sebenarnya kita bisa loh mencoba membuat adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol 3M di tempat wisata. Itu masih bisa kita laksanakan dengan catatan tadi kita semua disiplin. Kalau kita disiplin nih, bisa jadi kasusnya tidak naik setinggi yang lalu. Maksudnya gini, tetap bisa berwisata, tetap bisa senang tanpa harus mengabaikan protokol kesehatan. Gitu. Baik-baik. Kita lanjut lagi, kalau tadi sudah di tempat wisata, sekarang kita coba lihat yang ada di mall, di restoran, di kedai atau di warung. Nah, kalau memang sengaja yang di kiri sama di kanan tuh dibedakan ya. Mana yang baik, mana yang tidak, yang kurang begitu. Sebenarnya masing-masing bisa kita coba lihat dan identifikasi. Awalnya saya mau ngacak gambar nih, dan dicari mana yang baik gitu ya. Nanti ke depan lah, ini ada banyak sekali foto yang kita terima tuh jumlahnya ratusan ribu sampai jutaan setiap hari, itu banyak sekali Dokter Lola. Jadi yang pertama nih, yang saya suka dari gambar yang pertama, ini ada di sebuah mall. Semua orang kita lihat di sana menggunakan masker. Itu satu. Jadi memang penggunaan masker memang benar-benar sudah dilakukan. Nanti titik kritis yang kedua yang seperti kita sudah sampaikan, di restoran biasanya jangan lupa nih, pokoknya jangan lengah. Semua orang sudah mulai terbiasa keluar menggunakan masker. Kayaknya kalau kelupaan, apa yang kelupaan? Oh ya, saya lupa belum bawa masker. Ini harus pakai masker keluar rumah. Kemudian ketika di restoran pun jaga jarak, ini wajib. Dan restoran juga harus mengetahui bagaimana penataan ruangannya agar kursinya juga nggak dempet-dempetan untuk pada saat makan. Sebetulnya sih sudah ada tanda biasanya. Cuman yang suka repot itu adalah kalau kita memindahkan tanda tersebut. Udah tahu kursinya di sebelah sama, dipindahkan juga karena pengen lebih dekat. Tapi yang lebih jauh
lagi adalah yang paling penting titik loophole-nya kita adalah setelah makan suka Ya, lupa ya. betul. Karena masih ada ngobrol di Masih sana Dokter ngobrol, Dewi. betul. Nah, kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan, ini kita mencoba mengambil sebenarnya dari seluruh wilayah di Indonesia sih. Nanti Iya. kita ganti lagi setiap provinsi lah Dokter Lula untuk melihat. Ini di Riau kita bisa lihat di kedai atau warung bagaimana fotonya ketika orang-orang berkumpul. Iya. Kadang lupa namanya, oh saya kan main sama teman saya, kan mereka Iya. sehat. Akhirnya banyak yang lupa untuk tidak menerapkan penggunaan masker misalnya. Kemudian yang di bawah ini juga di depan ruko, ibu-ibu banyak ngumpul, ini nggak tahu mau ada apa. Saya baru nanya, ini ada yang pernikahan bukan ya? Kok Bukan. duduknya kayaknya, tapi nggak ada yang pakai masker Bukan. ya? Nah betul, jadi memang masih ada beberapa. Jadi kalau misalnya dibilang apakah semua masyarakat Indonesia sudah patuh, pasti jawabannya akan beragam. Walaupun semua tengah mencoba beradaptasi dengan kebiasaan baru ini dan perlu peran semua pihak. Dari level yang paling kecil, mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita ingatkan, teman-teman kita, orang-orang di lingkungan kita. Walaupun kita berteman dekat, walaupun kita bersaudara, bukan berarti gitu ya kita aman untuk kemudian tidak menjaga jarak, melakukan protokol kesehatan. Yang bagus juga pemirsa, di sini dikasih lihat nih sama Dokter Dewi, satu mall di Bali yang baik, satu mall di Bali juga yang kurang baik sebetulnya ya. Ini nggak pilih kasih kok, memang kebetulan ya. Betul. Jadi nanti ke depan juga kita bisa menampilkan banyak gambaran pemantauan protokol kesehatan di lapangan Dokter Lula. Dan ini bergilir. Sebenarnya bukan bermaksud bilang, oh iya ini daerahnya jelek, ini daerahnya baik. Enggak. Karena ini kan lagi-lagi balik kepada bagaimana kita bisa bergerak bersama-sama sebenarnya untuk saling patuh. Kedisiplinan itu tidak bisa hanya individu, tapi harus kolektif. Betul, apalagi kita berceritanya mengenai pandemi di sini ya. Baik, Dokter Dewi, kalau dari sekian banyak yang ditegur tadi, ada nggak cerita kemudian ada yang marah atau bagaimana? Itu dilaporkan tidak sebetulnya sama petugas? Ya, ada juga. Jadi sebenarnya khusus untuk Duta Perubahan Perilaku, mereka mencatat respon. Jadi sudah sebenarnya bukan hanya diingatkan, salah satu tugas Duta Perubahan Perilaku adalah mengedukasi. Jadi memberikan pemahaman dengan lebih dalam lagi. Jadi kan oke semua menggunakan masker, tapi kadang menggunakan maskernya dengan cara tidak benar. Nah diingatkan lagi mana yang baik, bahan apa yang sebaiknya digunakan, kapan harus diganti dan lain sebagainya. Nah ternyata dari sekian banyak yang sudah diedukasi, kita masih menemukan sekitar 3% yang menolak. Masih ada yang menolak. Jadi diingatkan sudah diingatkan, diedukasi, tidak mau. Nggak mau karena ngerasa enggak, mungkin menurut saya itu nggak ada atau belum percaya. Itu masih ada sekian persen. Jadi kita melihat bertahap, ada tahapan, ada pilihan dia menolak, yang kedua dia menerima, yang ketiga dia berkomitmen. Yang kita kejar adalah sampai berkomitmen untuk menerapkan. Ini yang kita dorong terus angkanya biar selalu naik. Walaupun tidak ada petugas pun, kalau sudah berkomitmen pasti ya menjalankan protokol kesehatan. Oke, ini apalagi Dokter Dewi? Nah terakhir ini pesan terakhirnya. Jadi kan sebenarnya libur panjang mungkin kemarin sudah lewat Dokter Lula. Tapi kan tetap kita setiap weekend bisa jadi orang-orang mungkin sudah pengennya keluar rumah. Betul. Setelah sekian bulan merasa bahwa kita di rumah aja. Nah yang pertama ini beberapa caranya, tips lindungi diri dan sesama untuk beraktivitas pada saat entah pada saat weekend atau liburan. Yang pertama adalah selalu menggunakan masker. Ini wajib, jangan dilepas sebenarnya. Jadi satu, gunakan masker. Yang kedua, coba kita cek destinasi tempatnya, bagaimana persiapan dan kesiapan protokol kesehatannya. Dan kemarin sudah kita ingatkan lagi, nggak semua tempat itu secara rutin didisinfeksi loh, belum tentu. Sedangkan itu tempat publik, orangnya banyak banget yang megang, saya nggak tahu apakah semuanya sehat atau tidak. Jadi memang harus tetap kita mengecek destinasi, ramai atau tidak, kemudian protokol kesehatan diterapkan atau tidak. Jadi kalau semuanya sudah oke pun, kalau sudah sampai di sana ternyata, wah terlalu banyak, terlalu penuh, kembali balik lagi saja ya. Kembali balik saja. Yang ketiga, jaga jarak sebisa mungkin diterapkan. Kalau untuk dengan keluarga kan nggak mungkin lah ya tinggal satu rumah dijaga jarak. Tapi dengan orang lain, orang yang tidak kita kenal. Ini termasuk, ini berlaku nih saudara, teman dekat, siapapun juga yang tidak satu rumah dengan kita. Kalau yang satu rumah bukan berarti aman. Maksudnya adalah kalau satu rumah ya sudah, mau gimana lagi, pasti tertular semua nih satu keluarga. Tapi kalau bicara dengan teman dekat, kemudian saudara yang tidak satu rumah, berarti masing-masing dengan maskernya masing-masing, jaga jarak, jalan terus ya. Tetap.
Cuci tangan juga tetap harus dilakukan, baik itu pada saat dia sudah keluar rumah atau sebelum keluar rumah, tangannya dipastikan bersih lah. Atau yang selanjutnya adalah bawa alat pribadi termasuk hand sanitizer. Jadi kalau Ya. ke tempat-tempat rekreasi itu kan misalnya kita agak kesulitan menemukan tempat cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer itu sudah menjadi barang bawaan wajib. Kemudian kalau misalnya untuk yang muslim, misalnya berpergian, kalau jalan-jalan kan nggak mungkin cuma 2 jam 3 jam, bisa Betul. seharian. Betul. Bawa peralatan ibadah sendiri. Iya. Jadi tidak berganti-gantian dengan orang lain, ini juga penting. Kemudian alat makan, siapa tahu lagi piknik bawa bekal sendiri, jangan ganti-gantian nih. Alat makannya kalau bisa sendiri-sendiri masing-masing 1 orang. Udah semuanya bagus, alat makannya bareng-bareng, jangan ya dengan itu sendirinya. berpotensi. Cuci tangan itu lebih diutamakan juga jangan sampai menyentuh wajah kalau tidak yakin tangan kita bersih. Walaupun cuci tangan sudah 10 kali, kalau ternyata barangkali rasanya nggak tahu nih bersih apa tidak, sebaiknya cuci tangan lagi. Betul. Ya. Di rumah saja maksudnya? Sebisa mungkin kalau misalnya memang tidak ada yang penting, tidak ada yang urgent, di rumah saja dapat menjadi opsi untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga juga. Kalau Dokter Dewi kan baik banget, pokoknya opsi yang paling aman tentunya di rumah saja ya pemirsa ya. Tapi bukan berarti Anda tidak boleh bepergian. Kalau memang harus juga nih berwisata silahkan, tapi ikut yang 70%, 80% yang tadi, yang mengikuti protokol kesehatan dengan benar. Ingat pesan Ibu, selalu ada 3M di sana, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun plus menghindari kerumunan ya. Dan saya selalu harus membacakan pesannya Pak Doni ya, Pak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan, disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan ini belum sebanding ya dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Jadi yang pasti jangan sampai tertular gitu ya, jangan menambahkan lagi tambahan 1 kasus baru lagi untuk tentunya seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan semua yang sakit, kalau bicara mengenai kasus aktif, cepat-cepat sembuh ya. Dan saya yakin Dokter Dewi udah kepengen ngeliatin angka lagi, yang belakangan angkanya ini kasus sembuhnya tinggi sekali. Minggu depan kita ngomongin kasus barangkali ya Dokter Dewi ya. Saya pengen cerita yang bagus-bagus barangkali, yang mudah-mudahan juga minggu depan bukan kemudian ada cerita di mana pelonjakan kasus yang hasil dari liburan panjang kemarin. Mudah-mudahan kalau lihat dari ceritanya Dokter Dewi tadi, lumayan protokol kesehatannya dan mudah-mudahan 2 minggu ke depan ini tidak ada pelonjakan kasus lagi. Pemirsa terima kasih banyak, Dokter Dewi terima kasih banyak. Sama-sama. Semuanya sudah jelas, sampai ketemu lagi tentunya di dialog Satgas Penanganan COVID-19 berikutnya, tentunya COVID dalam angka. Salam. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai